Pada tanggal 27 Agustus 1883, penduduk bumi mendengar suara yang sangat keras yang belum pernah terjadi lagi sejak saat itu. Pukul 10 pagi lewat 2 menit waktu setempat, suara sangat keras muncul dari Pulau Krakatau yang berada di antara Jawa dan Sumatera di Indonesia. Suara itu terdengar 2000 km jauhnya di Pulau-Pulau Andaman dan Nicobar, juga terdengar 3200 km jauhnya di Papua Nugini dan Australia Barat, dan bahkan 4800 km jauhnya di Pulau Samudra Hindia Rodrigues, dekat Mauritius. Secara keseluruhan, suara itu terdengar oleh orang-orang di lebih dari 50 lokasi geografis yang berbeda. Jadi, apa yang mungkin membuat suara yang keras seperti itu? Sebuah gunung berapi di Krakatau baru saja meletus dengan kekuatan begitu besar, sehingga merobek pulau hingga terpisah, memancarkan segumpal asap yang mencapai 27 km ke atmosfer. Menurut seorang ahli geologi yang menyaksikan peristiwa itu, suara ledakan yang dihasilkan oleh Gunung Krakatau berjalan sekitar 2500 km per jam, atau sekitar 2 kali kecepatan suara. Ledakan ini menciptakan tsunami yang mematikan dengan gelombang setinggi lebih dari 30 meter. 165 desa pesisir dan permukiman hanyut dan hancur seluruhnya. Pemerintah kolonial Belanda pada saat itu memperkirakan korban tewas sebanyak 36.417 jiwa, sementara perkiraan lain melebihi 120.000 jiwa. Kapal Inggris Norham Castle berada 64 km dari Krakatau pada saat ledakan. Kapten kapal menulis di lognya, "Begitu kuatnya ledakan sehingga memecahkan gendang telinga lebih dari setengah kru saya. Pikiran terakhir saya adalah istri saya tercinta. Saya pikir kiamat telah datang." Suara ledakan Krakatau yang melebihi batas ini menghasilkan semburan udara bertekanan tinggi yang begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada 64 km jauhnya. Saat suara ini berjalan ribuan kilometer, mencapai Australia dan Samudera Hindia, goyangan pada tekanan mulai melemah, hingga terdengar hanya seperti tembakan yang jauh. Lebih dari 4800 km, gelombang tekanan tumbuh terlalu kecil untuk didengar oleh telinga manusia, tetapi terus menyapu dan seterusnya, bergema selama berhari-hari di seluruh dunia. Atmosfer berdering seperti bel, tak terdengar oleh kita, tapi terdeteksi oleh instrumen kita. Pada akhir Agustus 1883, stasiun cuaca di sejumlah kota di seluruh dunia menggunakan barometer untuk melacak perubahan tekanan atmosfer. 6 jam 47 menit setelah ledakan Krakatau, lonjakan tekanan udara terdeteksi di Kalkuta. Setelah 8 jam, denyut mencapai Mauritius di barat dan Melbourne serta Sydney di timur. 12 jam kemudian, St. Petersburg mencatat denyut, diikuti oleh Wina, Roma, Paris, Berlin, dan Munich. Saat 18 jam setelah ledakan, denyut telah mencapai New York, Washington DC, dan Toronto. Hebatnya, selama 5 hari setelah ledakan, stasiun cuaca di 50 kota di seluruh dunia mengamati lonjakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Kembali tercatat kira-kira setiap 34 jam. Itulah kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan suara untuk bepergian mengelilingi bumi. Secara keseluruhan, gelombang tekanan dari Krakatau mengelilingi dunia 3-4 kali di setiap arah. Sementara itu, stasiun pasang surut yang jauh seperti India, Inggris, dan San Francisco mencatat bahwa kenaikan gelombang laut simultan dengan denyut udara ini, efek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Suara yang tidak bisa lagi didengar tersebut terus bergerak di seluruh dunia. Sebuah fenomena yang dijuluki sebagai gelombang udara yang besar.